Tidak nutup kemungkinan nanti di pinggir-pinggir jalan di desa-desa, jalan-jalan desa itu nanti yang jualan bakso namanya Tuan Farel dari Inggris. Bisa jadi. Di samping Tuan Farel itu nanti ada juga tukang siomay bernama Tengku Abdullah dari Brunei Darussalam. Ya. Kan gitu. Di samping tukang siomay itu juga ada tukang karedok bernama Abdul Rojak dari Malaysia. Ya. Kan gitu. Lalu di sampingnya juga ada tukang cincau bernama Abu apa gitulah dari Arab Saudi. Lalu di sananya ada Chunli dari Korea. Kan gitu. Banyak nanti. Chunli. Nanti kemana Mang Samin? Nah, betul. Kemana Mang Said? Mungkin jadi bosnya mungkin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke Bincang Santai. Kali ini tamu kita nih, tamu yang sangat spesial pemirsa, Bapak Rana Suparman. Ini Bapak Rana Suparman, beliau kemarin baru saja terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Kuningan, pemirsa. Ini Bapak Rana Suparman, beliau mantan Ketua DPRD Kuningan, barangkali yang belum tahu. Padahal kita akuilah kalau Pak Rana itu memang sudah tidak asing lagi sampai ke pelosok ya, Pak Ketua. Pak Ketua, ini kami berterima kasih nih Pak Ketua. Sama-sama. Respon undangan dari kita ke kantor Kuningan Mas. Jadi bagi kita Pak Ketua itu sosok spesial sih. Wah, luar biasa. Betul Pak Ketua. Karena memang selalu respon ketika Pak Ketua tuh hoyong ngobrol-ngobrol gitu kan jeung Pak Ketua gitu. Waktu dulu di Awirarangan ya waktu itu ada diskusi gitunya. Pak Ketua tidak ya itu banyak gimana langsung hadir gitu Pak Ketua. Terima kasih, dan termasuk sekarang Pak Ketua. Jadi itu Pak Ketua, mungkin tema kali ini kita santai aja ya Pak Ketua. Santai di malam yang berbahagia ini pemirsa. Kita akan lebih membahas tentang yang kemarin itu pemirsa, di mana Pak Ketua di KIC terpilih kembali sebagai Ketua Kuarcap gitu. Yang kemarin itu kan 5 tahun ya Pak 5 Ketua. tahun. 5 tahun, dan ke depan juga 5 tahun ya, berarti udah 2 periode nanti. Cuman kita juga mungkin ini agak penasaran kepada ketua itu, kok pada saat orang lain mah berebutnya itu misalkan ketua anu gitu kan, kok ini mah mau-maunya jadi ketua pramuka gitu kan. Iya Pak Rana, ini Pak Rana perlu klarifikasi kan gitu. Kita juga jadi agak heran juga gitu kan kepada Pak Ketua. Sebetulnya gimana Pak Ketua? Jadi apa yang melandasi itu gitu kan Pak Ketua? Baik, terima kasih Om Deden ya. Pertama saya sampaikan juga apresiasi kepada teman-teman dan kru Kuningan Mas. Semoga Kuningan Mas ini tetap jaya di udara ya. Amin. Menjadi sebuah pilar demokrasi dalam membangun dan mendewasakan anak-anak bangsa, khususnya di Kabupaten Kuningan, dengan pemberitaan yang up to date, kan begitu. Nah, sehingga nanti masyarakat juga bisa ikut ambil bagian dalam berpartisipasi membangun Kuningan. Karena partisipasi masyarakat itu tidak hanya harus berkontribusi material, tapi saran, pendapat, masukan, kritikan itu adalah ruang bagi masyarakat untuk ikut membangun pemerintahan negara yang kita cintai ini. Yang selanjutnya tadi diutarakan bahwa kenapa sih berminat di pramuka ya? Iya. Di sisi lain
orang memilih itu kan jadi ketua yang beririsan dengan bisnis ya, dengan Bisnis, kekuasaan. kekuasaan. Nah, kita dengan pramuka. Berebut ketua dewan gitu kan. Konteks rebutan jabatan-jabatan politik di pemerintahan itu sudah diatur oleh ketentuan partainya masing-masing. Ya. Kan gitu. Hal itu sudah menjadi tata nilai yang harus kita taati bersama-sama. Siapapun yang ditugaskan, siapapun yang digenti, siapapun yang mengganti harus kita hormati bersama-sama. Yang kedua, kenapa ini pramuka menjadi bagian dalam prosesi perjalanan hidup saya? Pertama, saya punya latar belakang organisasi yang mengkonsentrasikan dalam kajian terkait dengan kebangsaan. Kebangsaan yang disampaikan cara pandangnya oleh Bung Karno. Nah, saya kebetulan dulu waktu kuliah di Garut, 94 masuk Garut, 95 itu saya masuk GMNI cabang Garut. Disitulah mulai saya belajar, baca-baca buku, apa sih yang dicari oleh para leluhur kita itu, sehingga para leluhur kita ini sampai harus bersusah payah melawan pempeni, penjajah. Lalu apa sih tujuan kita merdeka? Nah, mungkin kita pelajari di situ dengan mengambil struktur berpikir yang ada di Bung Karno saat itu. Ya. Jadi kita menggali dan ternyata bahwa gagasan pemimpin-pemimpin besar kita, kenapa Indonesia harus merdeka, karena di dalamnya ada nilai, ada kemanusiaan, ada kehormatan, ada kedaulatan, ada kemandirian, ada kepribadian, dan ada ketuhanan di situ. Nah, maka merdeka. Nah, setelah merdeka, pertanyaannya adalah kita harus menjaga kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan itu, karena di seberang jembatan emas, kemerdekaan itu adalah jembatan. Deklarasi atau memproklamirkan kemerdekaan itu baru jembatan. Di seberang jembatan itulah kita membangun negara. Membangun negara jelas harus punya konsepsi, harus punya ketulusan. Maka salah satu yang menarik bagi kita adalah pramuka. Karena di pramuka itu ada dasadharma. Dasadharma itu 10 item, 10 tata nilai untuk pengabdian kepada tanah air, pada negara. Jadi ada 10 poin yang harus melekat dalam diri pramuka untuk membangun negara ini. Ketika Badan Forwal mendirikan pramuka tahun 1907 itu, dia seorang tentara Inggris yang berpangkat letnan jenderal. Nah, lalu dia mencoba membukukan perjalanan dia, lalu dia sebarkan buku itu menjadi panduan, dan lahirlah kepanduan. Lalu Indonesia juga mengadopsi itu dengan nama berdasarkan catatan sejarah. Lalu ke pramuka hari ini, kan gitu. Itu kan perjalanan yang cukup panjang. Dan pramuka juga menjadi bagian dalam irama mencapai kemerdekaan. Menjadi kekuatan besar, salah satu bagian kekuatan untuk menghantarkan kemerdekaan ini pramuka ini. Nah, dan karena ikut bagian dalam menghantar kemerdekaan, maka di dalamnya ada tata nilai. Ada nilai yang harus terkristalisasi dalam setiap anak bangsa ini. Nah, maka pramuka oleh negara dirumuskan dan sasarannya ke siswa. Ada SD, SMP, SMA, sederajat ya. Lalu itu dijadikan satu mata pelajaran ekstrakurikuler. Kan gitu, bahwa kita harus menghafal dasadharma, takwa pada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan sesama manusia. Kan itu harus diterjemahkan.
semua harus diterjemahkan cinta alam dan sesama manusia. Kenapa tidak cinta manusia dan alam? Kok cinta alam dulu baru manusia? Karena alam itu adalah wadah dari sebuah peradaban. Gitu. Pertahanan terakhir dari sebuah peradaban itu adalah alam. Alamnya rusak, maka peradabannya rusak. Jadi tugas negara salah satunya adalah menjaga alam. Dan negara mengajak masyarakat untuk menjaga alam. Nah, masyarakat itu salah satunya adalah pramuka. Dan pramuka di situ ada cinta alam dan sesama manusia. Alamnya bagus, semua kebutuhan kehidupan manusia akan tertopang. Terutama kebutuhan dasar, yaitu oksigen dan hidrogen. Kan gitu. Karena oksigen itu kan jelas diproduksi oleh tumbuhan, CO2 dimakan oleh tumbuhan, lalu keluar jadi O2, kan gitu. Lalu gunung sebagai tempat penyimpanan air. Nanti gunung dibuat 3 kawasan, ada zona larangan, zona tutupan, zona baladahan, zona inti, zona penyangga, zona produksi. Zona inti itu adalah kawasan serapan. Zona itu kawasan serapan. Nah, di situ nanti menyimpan air, nanti air dikeluarkan oleh mata air. Mata air itu kan bukan bak mandi. Mata air itu keran bumi. Keran bumi. Gentongnya, torennya itu di puncak gunung. Nah, maka dari puncak gunung air bisa keluar di bawah, di pertengahan bukit itu. Nah, itu kan harus dijaga. Pipa buminya harus dijaga, saluran harus dijaga. Dengan apa dijaganya? Dengan tumbuhan. Dengan pohon endemik kita. Sehingga nanti si kawasan tanah kita ini akan ditutup oleh pohon, terbangun kelembaban sehingga air berjalan normal. Nah, kalau itu sudah punya kesadaran sampai ke situ, maka peradaban kita akan baik. Dan di pramuka juga ada patriot yang sopan dan bersahaja. Jadi jiwa patriotismenya itu harus keluar di saat kita cinta alam dan sesama manusia. Harus keluar jiwa patriotismenya. Harus heroik. Jangan kita lagi ngelola gunung, ngelola kawasan, lalu ada perusahaan besar, lalu kita mundur begitu saja. Nggak boleh begitu juga kan, patriot. Nah, kita banyak kejadian kayak begitu ya. Kita harus bertahan dulu. Apa efeknya kalau ini diganggu? Apa manfaatnya? Kalau memang lebih besar manfaatnya, oke, nggak ada masalah. Kita juga bukan anti kemajuan. Kita setuju sepakat bahwa kemajuan ini harus diikuti oleh kita. Kita harus masuk ke dalam rel kemajuan yang ada. Kita harus menguasai. Kemajuan ini jangan sampai kita tersingkirkan, tapi kita harus ada di dalamnya. Ulah kairid kucai, tapi kita harus mengikuti air itu. Gitu. Nah, itu jiwa patriot yang harus tumbuh. Dan poin-poin selanjutnya. Nah, ini merasa bahwa ada chemistry dengan tata nilai itu. Obsesi saya dulu ketika mengalami proses tertekan di masa lalu karena saya mengalami hidup di luar sistem kekuasaan tahun 95 karena saya di GMNI, kekuasaan saat itu kurang berkenan kepada GMNI. Ya, punya obsesi, punya impian. Dan biasanya orang kan berangkat dari impian dulu, punya impian. Kita juga ingin menjadi bagian yang terpisahkan dalam membangun bangsa ini karena kita merasa sebagai anak bangsa. Kan begitu. Nah, pas sekarang kita mendapat kepercayaan di pramuka, ya maka kita harus melakukan koordinasi yang lebih arif dan bijaksana dengan seluruh stakeholder agar seluruh kebijakan stakeholder ini benar-benar terkerucut kepada penyelamatan generasi. Penyelamatan generasi yang notabene sekarang generasi ini sedang berproses dari SD, SMP ke SMA. Bahkan nanti ke perguruan tinggi. Selesai ke perguruan tinggi mereka akan bekerja, mereka akan berdharma kembali kepada negara sehingga negara ini jaya selamanya. Nah, itu siklusnya begitu. Nah, maka jangan diputus siklus ini, tapi diperkuat. Kan gitu. Sehingga
perhatian negara ini benar-benar penyelamatan kepada generasi. Apalagi sekarang musim pandemi, lebih ngeri lagi. Mungkin itu salah satunya. Ya, biar ini Ketua sambil itu Ya, seruput kopinya kayaknya nih ya. Wah, ini kopinya luar biasa. Luar biasa ini yang bawa Pak Ketua ini tadi, Ketua. Wah. Yang bikinnya juga ini Pak. Enak juga Pak Ketua ini kopi Kopi asli. asli ya. Kopi ini. asli, kopi tumbuk. Kopi tumbuk. Pemirsa ini tanpa gula ya Pak Ketua. Tanpa gula. Nah, kalau ini mah ini jeruk nipis. Nah, Jeruk nipis ini kan juga produk anak-anak bangsa. Anak bangsa, iya. Hasil kreativitas diolah menjadi sebuah kebanggaan daerah dan dinikmati oleh orang di luar Kuningan. Dan orang Kuningan kalau ketemu saudara-saudaranya dua kan seneng. Iya. Saya minum Nih. lah Pak. Ini batuk ya Pak. Oh iyalah. Ini jeruk nipis iya. Seneng nih, kita punya produk nih di Kuningan nih. Oh, jadi ada cerita nanti. Ada cerita ini namanya Jenisa ini. Coba kalau tidak punya Jenisa, Oh, kita mau cerita apa keluar? betul betul. Kan gitu. Cobain juga ya. Cobain Pak. Ini enggak Nggak bayar kan ini kan? Enggak Pak. Ini enggak dingin aja, seger Pak. Ya. Apalagi dingin ini. Ini biar Pak Ben Hardi senang. Jadi kembali Pak, tadi agak-agak serius banget ya Pak ya? Iya. Perasaan kalau kita Kalau ngobrol- cerita bangsa harus serius. Oh iya ya, betul. Tapi luar biasa tadi Pak, menghafal Dasa Dharma Pramuka tuh Pak, padahal kan usia udah ini ya Pak Ketua. Nah Pak Ketua, pertanyaannya mungkin ini Pak, tadi kan udah dijawab ya. Iya. Kenapa sih mau-maunya gitu kan jadi Ketua Pramuka pada saat kalau yang lain mah berebutnya yang basah-basah kayak gitu ya Pak ya, tanda kutip maksudnya kan. Tapi kok Pak Ketua itu kok maunya ke Pramuka gitu kan, mungkin banyak juga kan orang yang berpikiran seperti itu. Nah padahal kemarin juga kan udah ngalamin 5 tahun gitu kan ya Pak. Nah mungkin yang kami tanyakan itu nanti 5 tahun ke depan arah Pramuka di Kuningan akan seperti apa nih Pak? Apalagi kemarin sudah pandemi kan tadi. Iya, Pak betul, Ketua betul, bilang. betul. Jadi kaitan dengan apa? Mungkin Pramuka itu kan berarti siswa-siswa itu. Iya. Pertama, ya kita nggak melihat basah kering ya. Sebetulnya kalau pengabdian di mana saja, tinggal kita mampu memformulasikan sebuah metodologi Dharma itu seperti apa sih metodologi Dharmanya. Ya salah satu contoh di NU kan ada hubul waton minal iman, mencintai tanah air setengah dari kecintaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggal sekarang metodologinya seperti apa, kan gitu. Metodologi mencintai tanah air seperti apa? Ada kata tanah dan air. Kalau bahasa Sunda lemah cai, palemahan jeung pangcaian. Sejauh mana kita mengetahui tanah kita dan sejauh mana kita mengetahui air kita, kan gitu. Ya. Nah kalau kita tidak tahu, tidak mengetahui dan tidak paham tanah kita dan air kita, maka kita akan dipertanyakan benar nggak sih kecintaannya terhadap tanah dan air kita. Berapa jumlah gunung yang ada di Kabupaten Kuningan, berapa jumlah bukit yang ada di Kabupaten Kuningan. Kan ada gunung, ada geger, ada mengger, ada monggor, ada pasir. Ya. Itu undak-undakan ya. Ada walungan, ada wahangan, ada susukan, ada solokan. Kira-kira begitu. Nah, kita kan harus paham semua itu. Ya. Sehingga kita tahu areal tanah kita dan areal gunung kita, tanah kita. Tuh kata orang tua, tuh gunung na kaian, tuh pasir na talunan, tuh gawir na awian, tuh sampalana kebonan, tuh padatarana sawahan. Pasti panggih jeung gemah ripah repeh rapih loh jinawi. Berarti kebutuhan pangan yang nanti akan berproses menjadi kebutuhan sandang, papan, nah itu kan bisa terpenuhi oleh hasil bumi kita. Nah, selanjutnya itulah menurut saya lahan basah kita. Kan gitu, kira-kira begitu. Lahan basah kita di situ sebetulnya. Kita belajar memahami, mencari
menarik sebuah keadaan menjadi ilmu pengetahuan kita. Ada kalimat mau dibasa mun can disaba. Tebenang dibasa lamun can disaba. Berarti orang tua kita dulu dalam memahami sebuah kondisi itu riset. Kan gitu, riset karena dia turun ke bawah. Dia tahu dinamika di bawah seperti apa, persoalannya seperti apa, trouble-nya kayak apa, solusi yang ditariknya harus seperti apa. Mereka, orang-orang tua kita dulu tuh paling paham. Buktinya mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Tebenang dibasa lamun can disaba. Wah, berarti itu riset. Kan gitu. Nah, masa sekarang kita sudah semua ada teknologi tinggi, masa mau kalah metodologi sama leluhur kita, kan gitu. Nah, ya kita harus lebih optimal dari cara berpikir orang tua kita, kan gitu. Harus lebih optimal. Dulu saja belum ada kompas, belum ada GPS, belum ada, mereka sudah bisa akurat dalam menentukan sebuah pendapat. Masa sekarang kita enggak. Nah, lalu ketika kita sedang mempersiapkan konsepsi atau metodologi Dharma, kita dihadapkan dengan sebuah problem besar yang namanya pandemi, kan gitu. Dulu setelah Indonesia merdeka, sekolah SD, SMP, SMA berjalan normal, tidak ada webinar, kan gitu. Tidak ada daring gitu kan gitu loh ya, tidak ada daring. Nah, tatap muka guru dengan murid itu pun ternyata keterukuran hasilnya belum bisa dikatakan maksimal, kan? Kualitas murid kita. Guru beratap langsung dengan murid, tolak ukurnya apakah itu sudah maksimal atau belum. Padahal itu metodologi yang paling ampuh. Metodologi yang paling real, guru ketemu tatap muka dengan muridnya. Murid yang tidak tahu, guru langsung tahu. Murid yang tidak paham, guru langsung paham. Langsung memberikan masukan-masukan, di-guidance, dipandu murid itu oleh gurunya. Kan aku jadi pandumu katanya kan gitu. Nah, dipandu kan gitu, diarahkan, yang nakal diarahkan, yang baik dilebih baikan kan begitu. Nah, sekarang ternyata situasi seperti itu pun negara mengalami proses gunjang-ganjing, sehingga ada fase Bung Karno. Ada fase Bung Karno yang tugasnya mendirikan negara. Bung Karno sudah memproklamirkan atau mendeklir negara ini sebagai negara yang berdaulat. Lalu Bung Karno pun juga harus berhenti dari kekuasaan. Lalu muncul juga Orde Baru, kan gitu, dengan slogan membangun, dan dosa-dosanya mungkin kira-kira begitu. Dan juga Orde Baru pun juga jatuh akhirnya. Lalu muncul fase reformasi sekarang ini yang katanya bahwa fase reformasi itu adalah fase empowering society, pemberdayaan masyarakat, karena kita akan menghadapi era globalisasi Asia yang sekarang sudah berjalan. Kelak di tahun 2026 sampai 2030 kita akan berhadapan dengan era globalisasi internasional di mana pasar bebas akan menghimpit bertarung dengan kita, dan starting kita mempersiapkan diri adalah pandemi. Kan? Murid bertemu guru dengan webinar, cukup dengan handphone, kan gitu. Nah, proses pendidikan di rumah juga mungkin tidak akan sehebat dengan proses pendidikan yang ada di sekolah, karena guru itu punya kurikulum yang jelas, punya target yang jelas, tapi di rumah kan tidak punya kurikulum. Kan begitu, kira-kira begitu. Nah, dengan sudah dibuatnya kurikulum yang luar biasa pun ternyata masih banyak angka kemiskinan, masih banyak angka pengangguran, masih banyak ke kemiskinan, Pak? Ya, salah satunya. Salah satu. Kan gitu. Angka kemiskinan, angka pengangguran, terus angka melek huruf yang masih belum mencapai target, terus yang lain-lain lah ya. Yang lain-lain. Nah, itu prosesnya begitu dulu normal. Nah, sekarang webinar. Apakah webinar akan lebih berkualitas dengan tatap muka? Ini juga menjadi pertanyaan kita. Sejauh mana kualitas webinar, sejauh mana kualitas tatap muka. Tapi kalau tidak sama sekali, webinar adalah jalan terbaik dalam menghadapi problem ini. Karena memang situasi. Tapi mari kita bandingkan dulu. Nah, dulu yang prosesinya reguler seperti itu, guru tatap muka dari Senin sampai Sabtu, bahkan
selesai hari Sabtu, hari Jumat, selesai Jumatan, dan hari Sabtu jam 2, itu siswa kembali ke sekolah dengan berseragam pramuka, pakai kacu, pakai baret, bawa tongkat, di pinggang ada belati, di pinggang ada tali, kan? Tali, ya. Tali temali. Nah, dulu seperti itu, lalu berlatih PBB, baris berbaris, lalu membuat kreasi-kreasi yang katakanlah merangsang logika anak agar bisa beraktualisasi dalam kegiatan itu. Nah, sekarang mungkin pramuka juga harus menjadi bagian yang menjawab dari tantangan pandemi itu. Pramuka juga mungkin harus merubah cara pendekatan dengan siswa. Pramuka juga harus merubah kurikulumnya, harus merubah metodologinya. Yang dulu mungkin 60% itu mengedepankan baris berbaris, tali temali, semapur. Nah, sekarang ini diarahkan kepada kreativitas. Siswa bagaimana bisa belajar bernegosiasi dengan temannya. Siswa juga disuruh memecahkan problem di dalam diskusi kelompok agar mereka juga terbiasa dengan memberikan masukan dan kritikan. Itu juga harus dibangun. Kenapa? Karena ke depan yang dihadapi oleh kita itu tidak dialogis sesama suku. Kita akan berhadapan dengan yang berbeda bangsa. Kita akan berhadapan dengan yang berbeda negara. Tidak nutup kemungkinan nanti di pinggir-pinggir jalan, di desa-desa, jalan-jalan desa itu, nanti yang jualan bakso namanya Tuan Farel dari Inggris. Bisa jadi ke depan, 10-20 tahun ke depan, bisa jadi di desa-desa itu di depan alun-alun ada tukang bakso bernama Tuan Farel dari Inggris. Bule gitu ya? Bule. Di samping Tuan Farel itu nanti ada juga tukang siomay bernama Tengku Abdullah dari Brunei Darussalam. Ya. Kan gitu. Di samping tukang siomay itu juga ada tukang karedok bernama Abdul Rojak dari Malaysia. Ya. Kan gitu. Lalu di sampingnya juga ada tukang cincau bernama Abu apa gitulah dari Arab Saudi. Lalu di sananya ada Chunli dari Korea. Kan gitu. Banyak nanti. Chunli. Nanti kemana Mang Samin? Nah, betul. Kemana Mang Said? Mungkin jadi bosnya mungkin. Nah, kemana nanti Mang Sukri, Mang Tikno? Mereka akan terpinggir. Mereka akan ada di tepi-tepi kali karena lahan-lahan strategis sudah dikuasai oleh era globalisasi. Era globalisasi. Kan gitu. Nah, maka kita harus kembali membangun karakter state, karakter negara. Bahwa kita bisa bertahan, kita jangan kalah dalam pertarungan, kita jangan ngoyo, kita siapkan diri untuk menjadi anak bangsa yang tangguh. Nah, salah satu dari sekian ratus ruang yang ada adalah pramuka salah satu. Nah, maka saya tertarik di situ. Oh iya, kan gitu. Nah, kebetulan ya setelah itu saya mendapat kepercayaan dari rekan-rekan Kuaran. Saya juga haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Kuaran yang telah mempercayai saya secara pribadi untuk kembali melanjutkan tambuk kepemimpinan Gerakan Pramuka Kuningan. Nah, mudah-mudahan cara pandang yang tadi saya utarakan itu bisa menjadi satu orientasi, satu rumusan yang kita bisa implementasikan di sekolah-sekolah, khususnya di ekstrakurikuler. Betul bahwa kita akan beririsan dengan dinas pendidikan, akan beririsan dengan sekolah-sekolah, akan beririsan dengan tadi ada cinta alam sama manusia, akan beririsan dengan lingkungan hidup. Kan gitu. Kita akan berbicara tentang narasi-narasi wirausaha, jelas ini akan juga berhubungan dengan Indagin ya, industri perdagangan dan industri, terus juga dengan stakeholder yang lain. Nah, mudah-mudahan ya dengan Dinas Pertanian juga ada. Dengan Dinas Pertanian jelas bagaimana juga ketika isu negara kepada ketahanan pangan. Saya punya keyakinan ketika selesai konflik migas di Timur Tengah, Ya. 10 atau 20 tahun ke depan berhenti konflik migas, itu akan bergeser kepada konflik pangan.
Nah, ketika konflik pangan, maka negara kita menjadi bagian yang akan jadi tempat pertarungan. Nah, kita harus kuat. Kita harus kuat. Maka Dinas Pertanian ya tidak hanya mempresentasikan atau melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok tani, tapi bagaimana juga menyampaikan cara berpikir pertanian yang kekinian kepada siswa-siswa, sehingga nanti kelak ketika mereka masuk kepada masa remaja, masa pemuda itu benar-benar punya kapasitas dan punya bekal untuk bertarung dalam ruang-ruang pertanian tadi. Konflik pangan ya Pak ya? Konflik pangan depan sejarah. Sekarang aja di Saya punya Kuningan, keyakinan begitu. ya sekarang kan di Kuningan ada juga konflik pangan Pak. Ya. Nah, itu yang apa tuh P2L atau apa? Oh. Itu di luar itu ya? Ya. Beda. Ya itu namanya apa ya? Kamonesan. Itu komponen. Kamonesan Perigelan. Jadi memang ya dari situ kan itu sebetulnya arah Pramuka ke depan. Ya, betul. Kita pengen ke sana. Di kepemimpinan Pak Ketua sekarang ya. Di masa pandemi sekarang itu kan kembali ke tadi yang karakter siswa itu kan, karakter siswa. Bisa nggak sih ketika kita belajarnya daring gitu kan? Sementara Pramuka itu kan banyak yang apa ya, aktivitas yang lapangan ya, lapangan, bersentuhan fisik begitu ya. Sementara dengan isu apa istilahnya wabah lagi Omikron itu kan membuat tatap muka juga agak dibatasi lagi. Betul. Nah itu mungkin Pak Ketua sebagai Ketua Kuarca akan seperti apa nih Pak Ketua? Memang ketika pandemi ini, COVID-19 ini mengalir, ada COVID long yang panjang, itu berefek cukup lumayan. Lalu sekarang udah ada kesadaran masyarakat untuk bisa ikut vaksin, dan kuncinya adalah kesadaran masyarakat ya untuk ikut vaksin ini. Ini vaksin ini menolong kita, kan gitu. Sayang nyawa kita bervaksin, kan gitu loh. Nah lalu ketika vaksin ini sedang berjalan, Kuningan juga hampir mau 80%. Nah ternyata ada Omikron, kan gitu loh. Nah kenapa Omikron? Nah ada yang kena langsung mati, ada yang kena mayoritas bisa ditolong. Ya karena kita sudah punya daya tahan tubuh, sudah vaksin. Kalau Omikron ini datang sebelum vaksin, ngeri, begitulah. Nah, karena sudah vaksin. Lalu bagaimana efek kepada pendidikan? Jelas, kalau ini tingkatannya membahayakan, negara juga akan membatasi lagi tatap muka, kan gitu. Nah, otomatis problem kita makin bertambah lagi nih. Untuk membangun karakter masyarakat kita. Nah, lalu apa konsepsi Pramuka? Nah, kita akan mengajak kepada seluruh Kuarca, andalan dan Kuaran untuk membuat resume-resume, tulisan-tulisan kreatif dalam menulis untuk share di sesama anggota Pramuka. Nah, share juga ke teman-teman siswa apa itu yang namanya cinta alam sama manusia, patriot, yang sopan dan bersahaja, jujur, terampil dan gembira. Kira-kira begitulah. Kita akan kupas semua itu sampai kepada bahwa 10 poin Dharma tersebut benar-benar membingkai dan menjadi kekuatan atau dasar dari karakter semua individu masyarakat Kuningan, kan begitu. Jadi 10 poin ini harus benar menjadi dasar, gitu. Jadi tidak hanya dihafal dalam upacara-upacara kepramukaan, tapi poin-poin itu memang harus menjadi jati diri kita. Kalau 10 poin ini tidak menjadi jati diri, maka kita disebut jati kasiliku junti. Kira-kira begitu. Berarti jati kasiliku junti. Berarti kita tidak menjadi orang Indonesia. Kan gitu. Kalau 10 poin dalam dasar pramuka ini tidak ada,
maka kita tidak menjadi orang Indonesia. Jadi saya Indonesia itu salah satunya ada 10 poin yang ada dalam dasar Dharma Pramuka. Hebat kan Pramuka itu sebetulnya. Iya. Nah, sehingga Pramuka ada dalam catatan sejarah kemerdekaan itu karena memang hebat sebetulnya. Sebetulnya itu dasar Dharma Pramuka itu kan menjadi sebetulnya tujuan pendidikan ya Pak ya? Ya. Pendidikan secara umum maksudnya kan ya? Betul, betul. Dan itu tugasnya mungkin Kadisdik ya Pak ya? Atau Salah satunya. seharusnya mereka punya peranan yang seperti apa gitu. Salah satunya. Maka saya sangat percaya Ya. kalau Kadisdik itu, bukan Kadisdik ya, kalau Dinas Pendidikan itu Ya. sudah tertanam 10 bentuk Dharma ini, gitu. Ah, Kan ini yang akan diberikan kepada siswa. ya. Dasar Dharma ini akan diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA. Yang memberikannya kan sudah punya tata nilai itu, gitu. Kan gitu. Berarti ketika kita menjadi pembina, pelatih, menjadi gugus depan, kan, menjadi dinas penanggung jawab dalam ruang-ruang itu, berarti secara personal yang diikat oleh institusional itu sudah punya karakter dasar Dharma Pramuka. Betul. Saya juga yakin lah. Yakinlah. kalau Dinas Pendidikan- Untuk sementara yakini dulu gitu, Yakin. kan gitu. Atau bila perlu kita itu aja ya. Nah, Biar nanti presentasi tentang kurikulum menanamkan dasar Dharma Pramuka seperti apa? Oh, begitu. Atau juga outputnya kecerdasan seluruh siswa yang diproduk oleh sekolah. 4.0 itu kan menciptakan sekolah menjadi sebuah industri sumber daya manusia. Nah, salah satu kemampuan berpikir siswa itu berpegang teguh kepada dasar Dharma Pramuka. Ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Dia akan, dimanapun orang berhasil itu berada, dia akan terpanggil ketika bangsanya dikocak-kacik oleh bangsa lain. Begitu. Wah, hebat itu. kenapa kan gini juga ya Pak ya. Artinya kan Pak Ketua ini kan sebagai ketua Kuarcap gitu kan ya. Dan sebetulnya tujuan dari apa yang dikemukakan oleh Parana itu ada di hakikat pendidikan gitu ya, yang juga jadi tupoksi Dinas Pendidikan itu ya Pak ya. Namun kebetulan juga Pak Ketua juga kan sekarang di legislatif juga ya Pak ya. Ya, itu. Di legislatif itu di komisinya komisi 2. Komisi 2 ya. Ya. Bukan pendidikan Pak, bukan. Bukan, kebetulan di pertanian. Nah, artinya sinergitas itu mungkin saling mendukung ya. Iya, Pak, betul. Dengan stakeholder terkait termasuk DPRD ya Pak ya. Nah, itu jujur saja ya kita juga rada-rada aneh sih Pak ya. Ya tanda kutip aneh bagi kita gitu, bagi saya khususnya ketika Parana mau yang mengabdinya gitu kan. Padahal kan sebelumnya Pak Parana itu pernah jadi ketua KNPI gitu kan ya. Paguyuban Pasundan. Sekarang masih kan Masih, ya ketua Paguyuban Pasundan gitu. Jadi gimana ya? Mungkin bisa diterangkan nih Pak Ketua yang menjadi jangan dikaitkan sama politik kayak Iya, betul. Iya. Mungkin kita juga harus bisa bedakan ya, ketika saya di dewan maka saya harus menjalankan 3 fungsi kelembagaan dewan. Satu, fungsi pengawasan kita, dan fungsi pengawasan kan day to day, dari hari ke hari berjalan. Dan juga ada fungsi legislasi dan fungsi budgeting pengawasan. Nah, fungsi anggaran. Nah, ketika kita melakukan fungsi pengawasan yang terkait dengan kebijakan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan daerah, Ya. dan juga aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kita awasi sejauh mana pelaksanaan itu tegak berjalan, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ketika kita harus seiring sejalan, harus berselancar dengan eksekutif di saat berhadapan dengan kegiatan pramuka. Insya Allah saya juga bisa membedakan, kan gitu. Saya tidak akan menjadi kendor ketika saya dekat dengan institusi pemerintah yang katakanlah ada irisan dengan pramuka. Lalu
main mata dengan mereka, lalu membiarkan apabila ada hal-hal yang dianggap janggal. Kan nggak mungkin lah kalau kita harus begitu. Tapi tetap kita dalam pengertian hal ini adalah, saya punya keyakinan, atau eksekutif ataupun legislatif, orientasi tujuannya adalah sama. Yaitu membangun kesejahteraan masyarakat sebagai wujud bahwa negara kita udah merdeka. Kan gitu. Kata Bung Karno dulu ada eksploitasi yang deleng parlong. Eksploitasi orang ke orang. Wow. Dulu ada eksploitasi yang nation for nation. Negara ke negara. Lalu sekarang ada eksploitasi yang deleng parlong. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu maksudnya. Eksploitasi orang ke orang. Lalu karena saya ada koneksitas dari kepramukaan, lalu dijadikan ruang main mata misalnya, yang nggak bakalan lah. Sangat kecil kemungkinan Ya, Pak, ya. saya akan mencoba untuk konsisten bahwa struktur kami juga yang notabene adalah eksekutif, yaitu teman-teman fungsional, yaitu guru, yang mana bahwa guru itu jelas landasan pijakannya adalah dharma bakti, kan gitu. Babakti kelemah cai. Lain babati tilemah cai. Oh, mati. Kira-kira itulah ya. Jadi konsepsi dasar itu yang insya Allah mungkin nanti akan kita pegang bersama-sama. Dan saya yakin bahwa teman-teman di eksekutif yang beririsan dengan kepramukaan juga, beliau-beliau sangat sadar bahwa tugas pramuka, tugas kawan-kawan di eksekutif itu adalah bagaimana siswa-siswa kita ini maju ya, berkualitas, bisa menghadapi pasar kerja, bisa menghadapi perkembangan zaman, bisa menghadapi kemajuan situasi, bisa menghadapi kemajuan teknologi, dan tidak tergilas oleh kemajuan. Saya yakin itu. Nah, dan semua terbebani oleh itu. Maka seluruh dinas juga akan terkonsentrasikan energinya untuk menciptakan siswa yang berkualitas. Ya, saya yakin. Ya, kalau sejauh ini mungkin Pak, kalau bicara anggaran gitu kan ya. Bicara anggaran, pengalokasian untuk pramuka itu dukungan dari pemerintah besar nggak sih Pak? Tapi jangan dibandingkan dengan kabupaten lain ya. Kalau kita perbandingannya ke kabupaten lain, kita paling kecil. Alhamdulillah dulu kita mengalami 300 juta, mengalami 250 juta, mengalami 200 juta, kan gitu loh. Nah sekarang karena COVID turun lagi, tapi kita tidak terpasung oleh anggaran. Kita tidak pernah terpasung oleh anggaran, tapi kita mencoba untuk memformulasikan sebuah rencana kerja melalui rapat kerja warcab. Nah nanti itu di breakdown, kita butuh pelatih berapa, butuh orang yang sudah lulus KMD berapa, butuh yang harus lulus KML berapa, itu semua nanti di data semua. Alhamdulillah 5 tahun ke belakang database itu sudah maksimal. Jadi setiap kecamatan ini sekarang ada database-nya. Kecamatan Ciawi, ketuanya Pak Bagus. Nah itu punya pelatih berapa orang? Yang sudah mengikuti KMD berapa orang? Yang sudah mengikuti KML berapa orang? Kebetulan yang agak rajin itu Al-Ikhlas, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ciawi. Ya. Itu sering melakukan KML, KMD. Terima kasih banyak, apresiasi kita. Kebetulan aktif banget, bangga lah kita punya kader gerakan pramuka yang ada di sana. Lalu di Cilimus itu ada berapa, Pak Dadang, kan? Ada berapa jumlah yang pelatih di situ? Ada berapa jumlah gugus depan? Kan gitu. Bagaimana kita melakukan pendampingannya supaya hidup semua, kira begitu. Kita bergeser misalnya ke Jalaksana, ada Pak Sartono di situ sebagai ketua Kuaran, kan kira begitu. Berapa kemarin udah menyelenggarain KML di Jalaksana, berapa untuk Kuningan Utara, Kunut. Nah, itu ada 40 lebih orang yang hadir, yang ikut di situ.
Nah, kita data semua. Nah, nanti penugasan gugus depan mana yang geliat kepramukaannya kurang. Kenapa? Karena kita sadar 2 tahun ini siswa tidak bercengkrama di lingkungan sekolah. Sekarang bagaimana caranya mengajak siswa bisa bercengkrama lagi di lingkungan sekolah. Biar mereka betah, nyaman. Kan gitu. Nyaman bisa merasa, oh iya ini dunia saya. Sekolah ini dunia saya. Kira-kira siswa harus berpikir begitu. Ajak siswa untuk berpikir, oh iya, sekolah ini dunia saya. Bayangin, anak saya aja libur hampir 2 tahun. Sekolah udah nggak mau sekarang. Males. Udah merasa sebagai 2 tahun tidak beraktivitas di sekolah, sudah merasa sebagai pengangguran. Nah, bagaimana karakteristik yang terpatri pengangguran yang dulu harus tidur jam 9, bangun jam 6. Karena pandemi tidurnya jam 12, jam 2, lalu bangun jam 9, jam 10. Lalu sekarang harus dibiasakan lagi tidur jam 9 sampai bangun jam 5, jam 6. Itu pekerjaan yang bukan gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Dan Apalagi kita menghadapi anak. Kadang-kadang orang tua lebih mengalah daripada anak yang mengalah. Itu kan calon pemimpin ya. Nah, di sisi lain, iya. di sisi lain kita akan berhenti. Iya. Kita akan berhenti jadi pemangku kepentingan di daerah. Dan pengganti kita adalah mereka. Mereka mengganti kita. Jadi ini harus benar-benar ada geliat yang luar biasa ini. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan Bukan berat. hanya pramuka artinya kan. Ya, kerjaan semua ini. Semua stakeholder termasuk Kerjaan DPRD gitu kan. Ya. Oke, Pak Ketua. Tadi kan sudah bicara tentang inilah pramuka, arah pramuka, karakter bangsa gitu kan. Generasi penerus gitu kan yang memang sekarang ini terkendala, terhambat gitu kan oleh serangan corona lah kalau istilah saya. Sekarang kita beralih ke ini Pak, yang agak-agak itu aja lah Pak, yang agak-agak apa ya, hareureui Pak, tema lain Pak. Nah, boleh dikit. Tema lain tentang ya, tapi tetap obrolannya yang bermanfaat. Iya. Dan lebih santai dari yang tadi. Mungkin kalau teu nanaon deh ngarokok ge Pak. Ya, ngarokoknya Pak. Boleh. Sudah. Saya juga perokok. Iya. Asak kurang itu Pak. Kurang cerdas ya? Ya, aspak ya Pak Ketua. Boleh, siap Om. Wah, ini nih. Asik nih kalau ngerokok begini. Jadi boleh ngerokok ya, betul ya? Boleh Pak. Siap Om. Moal iya. Dan ini mah bukan kawasan ini ya Perda rokok itu kan Pak. Bukan, ini mah kawasan bebas merokok. Bebas berarti. merokok. Ada bebas rokok, ada bebas merokok. Berarti bisa seruput kopinya dulu. Seruput kopi Pak. Ini kopi murni Cibunar gini bacaannya teh. Ya, Cibunar ini. Cibunar ya. Iya. Asli Cibunar ini. Asli Cibunar. Karya anak negeri juga ya Pak. Oh iya, ini kreativitas anak-anak kita kan di kopi. Barista sudah muncul di mana-mana. Ya. Berarti jalan hidup mereka sudah ketemu, kan begitu. Berarti Produktif memang nanti, produktif. Pengkaderan pramuka berhasil Ya. kalau gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan lah. Termasuk di 50 anggota dewan juga mungkin berhasil juga ya Pak ya, sudah menerapkan dasar dharma pramuka. Oh iya. Gitu kan Pak. 50 anggota DPRD harus mempunyai landasan dasar dharma pramuka. Dasar dharma. Ya. Hemat, cermat, dan bergembira. Bergembira. Gitu, kira-kira gitu. Hemat, cermat, Dan bersahaja. Bersahaja. Kan gitu. bukan bergembira. Rajin, terampil, dan gembira. Kan begitu. Rajin, terampil, tapi gembira. Tidak rajin, terampil, lalu ngebelengep. Nggak begitu. Kan begitu. Baud, beda ngerasa rajin, ngerasa terampil. Kebatur, baud, nggak begitu. Nah, pramuka itu rajin, terampil, gembira. Jadi membawa orang juga ikut menjadi gembira, menjadi happy. Tapi memang diakui sih. Tapi kalau rajin, terampil, dan baud, nggak belengep, kan gitu, kan ngabulaeh, kan kata pugonya gitu. Iya itu Pak. Ya perasaan mungkin ya saya merasakan. Atau mungkin itu hanya perasaan saya sebagai jurnalis kok.
sekarang kok agak-agak sulit gitu mencari narasumber dari anggota dewan gitu kan Pak. Yang mau berstatement gitu kan, berstatementnya bukan statement normatif gitu teh Pak. Artinya kan statement yang bersifat inilah kritis gitu kan Pak. Padahal kan ya kan fungsi dewan kan seperti itu ya Pak ya. Atau memang sudah bersinergis Pak dengan eksekutif Pak? Bersinergis ya, tapi bukan berarti bersinergis itu mati fungsi. Kan gitu. Bersinergis itu harus nggak ada rumusan tidak bersinergi. Lo semua lembaga negara ini mau membangun negara ini kalau nggak sinergis gimana? Ya. Tapi bukan berarti tidak berfungsi. Tidak mampu menjalankan fungsinya. Ya kalau memang ada yang perlu dikritik, kita kritik. Toh juga yang dikritik oleh kita, mereka tahu kok bahwa kita ini dalam kerangka meluruskan, dalam kerangka mencari optimalisasi, mencapai kesempurnaan menurut pemikiran manusia ya. Nah, jadi mengkritik itu bukan berarti benci, bukan berarti tidak suka, bukan berarti ada problem politik, tidak begitu. Nah, sekat itu yang menciptakan menjadi kita tidak berani untuk menyampaikan saran dan pendapat. Itu dituangkan dalam semua peraturan. Legislatif harus memberikan saran dan pendapat kepada eksekutif, karena itu wajib hukumnya itu. Perintah undang-undang kok, perintah peraturan, rumusnya begitu, kan begitu. Ya saya melihatnya kok semakin sedikit gitu kan anggota dewan yang mau ini ada gejala apa gitu kan. Ya kan boleh kan ya kalau misalkan berasumsi atau jadi asumsi yang gimana ya agak-agak nyeleneh lah gitu kan, atau jangan-jangan misalkan gara-gara gaji naik gitu kan Pak, sehingga kan di pramuka itu ada hemat, cermat, dan bersahaja. ya Hemat bukan berarti pelit ya. Ada orang mah kudu hemat cek pramuka oge. Tara barang bere we, eta mah kopet lain hemat. Cermat. Jadi hemat kita itu memberi tepat. Hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi ketika kita berhemat pun mengatur keuangan kita, mengatur kerja kita, ya tetap bersahaja. Jangan sampai hemat cermat lalu popolotot, hemat cermat lalamot, hemat cermat sasarampan, wah gitu-gitu tengoknya. Jadi memang hemat cermat itu bukan dalam pengertian bahwa kita ini harus pelit lalu ngambilin yang lain buat kita memupuk, nggak begitu juga kan gitu loh. Nah, lalu mengalami proses susah mencari narasumber yang berani berbicara apa adanya. Menurut saya justru setiap program kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu harus diekspos ke rakyat. Diekspos ke rakyat supaya rakyat tahu bahwa saya ini bidangnya ini, bidangnya ini, bidangnya ini. Nah, nanti kalau rakyat tidak tahu malah kita difitnah terus nanti. Betul. Kan gitu. Kan tidak mungkin berbicara kemiskinan lalu yang dimarahi dinas Kesbang misalnya. Oh ya. Kan kata Kesbang apa kaitannya? Ya. Gitu loh. Nah, berarti yang harus berpikir keras untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, di dinas mana aja ada program itu? Dinas sosial. Nah, sosial, tenaga kerja, Bapeda. Kan gitu loh. Dinas pendidikan menciptakan sumber daya manusia agar manusianya juga nanti bisa kaya-kaya gitu loh, bisa produktif, bisa menghasilkan uang. Kan begitu loh. Dan dinas industri perdagangan dan UKM turun ke bawah, datanya yang akurat. Kan gitu loh. Dinas pasar seperti apa, sudah bisa mengestimasi akan mengalami kesulitan minyak goreng, akan mengalami kesulitan buah-buahan, akan mengalami kesulitan beras. Itu sudah bisa diestimasi. Kenapa? Karena kita paham lapangan.
buka apa adanya, gitu. Dibuka Buka dulu. ke publik Nah, lah, gitu kan. nanti rakyat partisipatif. Ya. Nah, kalau misalnya, Termasuk APBD, Pak. oh iya, APBD harus dibuka ke publik. saya cerita kok ke dapil saya Iya, iya. bahwa APBD Kuningan ini sekian triliun, dipakai belanja pegawai sekian triliun, kan gitu loh. Belanja modal sekian, belanja barang jasa sekian, sampai ke rakyat biar rakyat tahu, oh rakyat ini pemilik kedaulatan. Mestinya kan dipang-pang aja kayak APBD saja di pang-pangkan kok. Ya kalau secara dipampang rinci takut gitu kan. kebanyakan kertas ya. Kebanyakan kertas, Nah, ya. Ya setidaknya kan bisa diklik, bisa Website ya. websitenya. Ada Klik, kuningan oh iya, hub gitu kan. di sini ada belanja hibah. Klik, oh iya, di sini ada belanja barang dan jasa. Iya, Kan nggak apa-apa gitu. Lalu narasi oleh dinas sudah disiapkan, kan gitu loh. Ini kalau ini dijalankan, wah nanti rakyat akan begini. Iya, Nah, rakyat mari partisipasi, kan begitu. Bising dosa meureun Pak kalau dibuka gitu. Justru kalau tidak dibuka jadi dosa. Oh gitu ya. Kan gitu. Nggak apa-apa, tambahin aja. Jadi kenapa sih harus tutup kan kita sebagai pemangku kepentingan tidak berniat untuk menempatkan APBD bahan colengan. Kan gitu loh. Sehingga ditutup nanti setelah itu kita coleng bersama-sama, kan begitu, nggak begitu. Gitu. Coleng bersama-sama. Kan nggak begitu. Gitu. Nah, ini kan bisa jadi perhatian ya Pak ya. Nah, ya bicara aja. Misalnya ini ada yang sudah tercapai. Nah, pemerintah daerah sudah mencapai target UMKM, ya sampaikan. Capaian sudah tercapai. Terus kita juga harus objektif. Oh iya benar ini tercapai. Oh ini belum tercapai, kita harus objektif. Oh benar tidak tercapai. Mari kita rumuskan solusinya seperti apa. Berapa anggaran yang dibutuhkan di situ. Nah, Dewan bisa bicara. Kalau anggarannya segini, target ini bisa dicapai. Tapi otomatis anggaran hal itu bisa dikurangi karena ditarik ke sini. Ya nggak apa-apa kalau Dewan ngomong gitu, masa ngomong gitu aja nggak berani. Masa ngomong gitu aja sampai harus izin apa? Siapa Pak? Harus persetujuan partainya gitu. Oh. Masa ngomong gitu? Ya. Kan tugas partai menyampaikan. Karena partai itu alat perjuangan rakyat. Iya. Partai itu. Oh memang gitu ya? Ya iya. Masa? Partai itu alat perjuangan rakyat. Harus berpihak kepada rakyat, harus menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Kan tugas anggota dewan itu bertemu dengan rakyat, lalu menceritakan cerita rakyat di gedung dewan, nanti keluar jadi kebijakan. Nah, di dalamnya ada dinamika, dialektika, retorika, romantika, ada di dalamnya. Ya kita harus arungi semua, harus kuat, harus tabah. Gagal, berhasil, itu sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Jangan mengalah. Kita perjuangkan rakyat kok. Saya maju anggota itu karena saya sudah tahu dinamikanya seperti apa. Pertarungannya seperti apa. Ya kan barangkali ini Pak, gejala seperti itu karena ada cengkraman kekuasaan atau seperti apa gitu. Saya tahu persis tidak begitu. Enggak ya? Enggak. Soalnya kan ada juga kan anggota dewan yang memilih untuk mundur gitu kan Pak. Ya kembali ke orangnya. Ya. Ya kan tadi saya bilang, saya maju anggota dewan karena saya sudah tahu apa yang harus saya perjuangkan, apa yang harus saya ceritakan, kan gitu. Di dalamnya ada dinamika, dialektika, kan, romantika, retorika yang saya siapkan, lalu hasilnya kalah atau menang, itu hal yang biasa. Gitu. Jadi kami melihat kesannya itu rapat-rapat, ya kayak gini, sidang paripurna, pandangan umum udah dijawab, udah selesai gitu kan. Hanya sekedar kalau hanya melihat itu kan seremonial ya, rapat paripurna. Nah, rapat paripurna akan berjalan alot apabila kan materinya dibanmuskan dulu, dibanmus nggak selesai, lalu disetujui dibawa ke paripurna, produk tidak selesai ini pasti paripurnanya rame. Nah, kalau misalnya dari komisi-komisi ada yang perlu mendapat penuntasan masalah, dibawa ke Banmus oleh pimpinan, di Banmus lagu itu kenceng-kencengan di situ. Nah, setelah kenceng-kencengan,
ternyata belum tuntas juga, tapi kesepakatan Banmusnya dibawa ke paripurna. Di paripurna kencang-kencangan lagi. Nah, kalau udah selesai di komisi, yang ngapain kita ribut-ribut di Banmus? Kalau udah selesai di Banmus, ngapain ribut-ribut di paripurna? Kira-kira begitu loh. Nah, yang paling penting adalah kita jangan terjebak sama aksidensi. Apa tuh, Pak? Tapi kita harus mengedepankan substansi. Substansi. Nah, substansinya apa? Nah, Ya, substansi. Tadi yang kita bahas mengenai karakter anak bangsa substansi, itu substansi, Pak. bro. Ya, ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu masa lalu. Ya. Masa lalu. Masa kini, Nah. guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Oh, Kayak gitu. sampai kencing. Kan kayak gitu. Sekarang udah kemajuan. Kayak gitu. Kan tidak sedikit kan? Ya. Kalau ada yang hajat di desa, lalu ada lomba gapleh di situ, muridnya ada di atas gurunya posisi duduknya. Ya. Ternyata gurunya dapat balak 6. Sama muridnya itu ditutup balak 6-nya, modar sih. Untuk bawahnya gurunya itu. itu karena kencingin guru itu. Modar sih. Kira-kira begitu. Nah, itu kata siapa nggak terjadi itu. Itu terjadi. Itu terjadi itu. Nah, itu kan sebagai sebuah dinamika yang ada di bawah ya. Nah, tapi memang itu karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, tidak menjadi tedelitan di hati gitu loh. Karena dia pernah menjadi murid saya lalu tidak boleh ini, nggak begitu juga. Kan demokratis itu begitu loh. Hampir begitu. Nah, itu kan substansial ya, Pak. Substansial. Persoalan Kuningan yang substansial lagi apalagi nih, Pak, menurut Ya banyak lah. Banyak, Pak. Terutama angka pengangguran harus tuntaskan. Banyak ya, Pak. Ya, mari kita, Dewan yang 50, berikut saya di dalamnya. Dan juga eksekutif semua kan, eselon 2. Semua akan menguras pemikirannya untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itu ada yang bersifat institusional, kelembagaan, ada yang bersifat hum-hum industri, keluarga. Nah, kan kita pengen rumah-rumah itu bisa memproduksi uang. Bisa menghasilkan uang. Uang negara, bagaimana caranya? Uang negara masuk ke rumah-rumah rakyat. Sehingga rumah-rumah rakyat itu bisa memproduksi uang. Tercapailah kesejahteraan negara. Kan itu loh. Dengan apa? Dengan program dan kegiatan. Dengan pemberdayaan. Kan begitu. Mari ketemu dengan rakyat. Nggak apa-apa kok. Saya juga ngomong begini belum tentu sempurna. Kan gitu loh. Saya juga ngomong begini karena teoretik saja. Ya. Saya juga mengalami kalau diundang rakyat itu malasnya minta ampun. Mengalami itu. Saya juga mengalami ketika diundang oleh masyarakat benturan-benturan jadwal. Ya. Padahal itu konstituen saya loh. Masyarakat yang menghantarkan saya. Ada waktunya seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu dengan fase jenuh. Capek, lelah. Akhirnya kata orang tua, mogok sapieun. Cindetan di rumah. Tuh kemana-mana, sebulan. Gitu loh. Kenapa ada stagnan di situ? Dan itu kodratis manusia biasa. Bangkit lagi, kata Bung Karno. Kader yang kuat itu adalah kader yang jatuh, ambruk, hancur lebur, bangkit kembali, jatuh, ambruk, hancur lebur, bangkit kembali. Kalau landai saja begini, nggak kuat juga. Harus bertahan. Ya, mudah-mudahan Gitu. ada kebangkitan. Itu. Kalau orang sudah terbingkai oleh dasar dharma pramuka, akan bertahan. Nah, itu substansial. Kira-kira gitu. Patriotis, heroik gitu. Supaya warga kita nggak banyak yang nganggurnya. Iyalah. Dan itu kan berefek kepada kemiskinan, apa ya? Di Indonesia itu tidak sulit mencari uang. Kan gitu. Tongkat pun jadi tanaman. Persoalannya, mau nggak? Ya. Gitu. Mau nggak? Kita tidak punya sapi, nyabit rumput bisa dijual ke tukang sapi. Di kita. Sapi yang mana, Pak? Sapi. Ya contoh. Ya, karena teman-teman saudara kita di Cigugur misalnya, Ya. Banyak yang beternak sapi perah. Kan yang nyabit rumputnya
belum tentu punya sapi. Yang bawa jerami padi itu belum tentu punya sapi. Tapi dia jual ke yang punya sapi. Jadi duit juga. Kan gitu. Itu namanya simbosis mutualisme. Yang penting kitanya mau. Saya lebih angkat topi kepada mereka-mereka yang mau berkreasi seperti itu. Dan itu harus punya jiwa dasadharma. Dasadharma pramuka. Rajin, terampil, dan gembira. Baru mikul jerami dua ikatan saja sudah merukus sunu, manyun, ya. Buat baut kalau itu kan dia kan gitu loh. Terus ada hujan, nyalahkan ke Gusti Allah. Hujan wae Gusti teh bener-bener teuing gitu loh. Terus ada lagi yang apa rezeki diambil orang misalnya, atau kita telat menawarkan lalu orang lain udah masuk barangnya ambak-ambak terpugu, jangan begitu juga kan gitu. Harusnya kita sudah menyadari semua bahwa itu dinamika jalani saja. Oke. Simple. Nah, harus ada tadi keberanian juga untuk menyampaikan ini, dan cara berpikir ini harus disampaikan kepada rakyat, dan yang menyampaikannya adalah narasumber. Itu. Masa nyampe itu nggak mau? Perlu digaji anggota dewannya. Terus mau Naik lagi ya Pak. Oke. Sip. Mungkin itu intinya, bahwa saya sebagai closing statement aja. Closing. Pertama, pramuka harus berani melihat situasi, lalu memformulasikan metodologi untuk bisa kita sampaikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita di sekolah. Ya. Lalu kerjasama dengan yang baik dengan semua gugus depan, dan seluruh elemen pemerintahan juga mungkin harus konsentrasi menyelamatkan generasi, karena memang kita berhadapan dengan COVID, walaupun memang kita sudah merasa gembira hari ini karena keberhasilan vaksin yang di Kuningan ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan akan terus tumbuh kesadaran untuk melakukan vaksin. Nah, sehingga kita tidak terjebak lagi dalam fenomena yang kemarin. Orang bodoh itu adalah orang yang jatuh dua kali lubang yang sama. Kemarin kita terhimpit oleh COVID karena belum vaksin. Ketika sekarang ada Omikron, jangan sampai masuk dalam lubang yang sama. Kalau lubang jalan, Pak? Kita vaksin bersama. Kalau jalan-jalan berlubang ya kita perbaiki deh. Perbaiki ya. Jangan sampai jatuh lagi gitu ya Pak. Jangan jatuh-jatuh lagi kira-kira lubang itu ya. Terus closing yang lainnya Pak? Dan yang kedua, bantu doanya, dukung oleh seluruh elemen bahwa pramuka akan turun kembali ke sekolah-sekolah, tapi tetap berpegang teguh kepada prokes, dan jelas starting kita juga akan tunduk dan taat kepada keputusan pemerintah ya, dengan hasil bacaan situasi terkait dengan COVID, kan begitu. Nah, dan selanjutnya bahwa kita hari ini harus banyak-banyak beririsan dengan anak kita yang masih SD, SMP, SMA. Awasi, karena tatap muka dengan ibu bapak guru kita di sekolah masih terbatas. Dan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya anak-anak kita. Kan gitu. Tetap dampingi, tetap kawal, tetap kita dekat dengan anak kita. Ya. Oke, gitu. Dan terima kasih semuanya. Salam pramuka. Salam pramuka. Oke, pemirsa. Kita langsung